Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adir. Perkenalkan, nama aku Nadindra Almira. Kami dari kelas 7D akan membawakan ceramah tentang Isra Mi'raj dan tarikh Nabi yang dimulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menghadiri acara ini dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu guru, murid-murid SMP As-Salam, marilah doa serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, kok gak dijawab sih? Dari kalian ini ada yang tahu nggak apa itu Isra Mi'raj? Wah, bener. Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Jadi pada suatu malam Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril. Kala itu Nabi Muhammad SAW sedang dilanda oleh kesedihan setelah ditinggal pergi oleh kekasih tercintanya dan juga paman tersayangnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, ia dan kaumnya diberikan sebuah hadiah. Wahai Nabi Muhammad, datanglah engkau ke Al-Ars Sidratul Muntaha. Perjalanan Nabi Muhammad SAW pun dimulai setelah memimpin sholat. Nabi Muhammad SAW pun dan malaikat Jibril menaikin, ada yang tahu nggak menaiki apa? Wah, bener, kasih tepuk tangan lagi. Jadi Nabi Muhammad dan malaikat Jibril menaiki buruk yang dapat berlari secepat kilat. Perjalanan Nabi Muhammad dimulai setelah melewati 5 tempat. Yang pertama adalah kota Madinah. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa di kota tersebut Nabi Muhammad SAW akan memulai hijrah. Di kota kedua adalah kota Madian, tempat Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun. Tempat ketiga adalah Al-Sina, tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tempat keempat adalah Baitul Lam, tempat Nabi Isa alaihissalam lahir. Dan untuk terakhir kalinya Nabi Muhammad SAW pergi ke tempat terakhir. Ada yang tahu nggak tempat terakhirnya apa? Nggak tahu? Dari Masjidil Haram tadi ke? Iya, tempat terakhirnya adalah Masjidil Aqsa. Di setiap tempat tersebut Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat di sana. Sekarang setelah sudah mencapai Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad pun mulai perjalanan ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Di setiap langit Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu. Perjalanan ini juga menjadi perjalanan yang bermakna bagi dirinya. Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad SAW disuguhi oleh 2 minuman. Yang satu adalah segelas susu dan segelas arak. Nabi Muhammad SAW pun memilih segelas susu dan diberikan selamat oleh malaikat Jibril karena telah memberikan kebaikan kepada ia dan kaumnya. Tadi udah dijelasin ya, di setiap langit Nabi Muhammad SAW akan bertemu kepada nabi-nabi terdahulu. Ada yang tahu di setiap langit ada ketemu nabi siapa aja? Apa? Terus?
Terus wah bener, tepuk tangan lagi. Dari tadi jawab dulu. Jangan lagi ya. Yang lain kasihan yang lain. Ini benar. Jadi setiap langit itu bertemu nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit ketiga Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, dan langit ketujuh Nabi Ibrahim. Setelah melewati 7 lapis langit tersebut, Nabi Muhammad SAW sampai ke Baitul Makmur, tempat para malaikat melakukan tawaf. Lalu Nabi Muhammad pun kembali naik, tapi kali ini malaikat Jibril tidak ikut serta. Di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh ia dan kaumnya untuk sholat 50 waktu sehari. Akhirnya ia turun, dan saat turun Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa dan menjelaskan apa yang terjadi. Nabi Musa pun mengatakan, wahai Muhammad, kaumku saja yang ibadah seminggu sekali masih malas melakukannya, apalagi kaummu yang kecil dan lesu melakukannya 50 hari sekali. Dengan mendengar kata Nabi Musa, Nabi Muhammad pun kembali naik dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara singkat, Allah pun memberikan hanya 5 waktu sehari yang sekarang kita kenal: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu Nabi Muhammad pun kembali turun dan menceritakan perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya. Dari perjalanan Maha suci Allah karena telah meringankan kita dari ibadah yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu dengan nilai pahala yang sama. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan kata. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa mawala amma ba'du. Al-Mukarramah Nazirul Madrasah Assalam, Al-Mukarramun Madaris Madrasati Wasitati Assalam, wa jami'i it-talibin wa taliba fi hadza makanil mubarak. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di acara hari ini. Serta tidak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi di sini aku bakal ceritain seorang nabi yang bisa ngebuat bahtera kapal yang besar. Ada yang tahu nabi apa? Ya benar. Jadi Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Pada masa itu seluruh manusia memiliki umur yang sangat panjang. Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah tanpa mengenal rasa lelah. Namun hanya dari kalangan orang-orang miskin saja yang mau mendengarkan dakwahnya. Hal ini karena kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang terpandang dan kaya raya, sehingga mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang miskin seperti mereka. Mereka juga menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada derajat Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Mereka menganggap Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang biasa saja dan tidak memiliki kelebihan apapun. Mereka mengatakan mereka akan mengikuti
ajaran Nabi Nuh alaihi salam ketika para pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin harus diusir terlebih dahulu. Tentu saja Nabi Nuh menolak permintaan tersebut dan membuat orang-orang kafir merasa kesal. Lalu mereka berkata, jika kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Nuh alaihissalam mendatangkan azab yang sangat besar, maka mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab tersebut. Sesuai dengan hadis yang berbunyi, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sam'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aradallahu biqaumin azaba asabal azabu man kana fihim tsumma bu'itsu ala, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menimpakan azab pada satu kaum, maka Allah akan menimpakan azab tersebut kepada orang-orang yang di dalam kaum itu dan mereka dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Hadis sahih. Kemudian para orang-orang kafir meninggalkan Nabi Nuh, bahkan sebagian dari mereka ada yang berteriak dan mengejek Nabi Nuh adalah orang gila. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membangun sebuah bahtera kapal yang sangat besar di atas bukit. Lalu Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya melakukan pembangunan kapal itu. Nabi Nuh alaihissalam juga diuji kesabarannya oleh para kaumnya yang menganggap pekerjaan mereka adalah pekerjaan orang gila. Lalu salah satu dari mereka berkata, lihatlah apa yang Nuh dan kaumnya lakukan. Mereka membangun kapal di atas bukit, ujarnya. Namun Nabi Nuh alaihissalam selalu tegar dan melanjutkan pembangunan kapal itu. Setelah selesai pembangunan kapal perahunya, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air di dalam perutnya dan menurunkan hujan yang lebat. Satu persatu mulai mengisi bahtera kapal Nabi Nuh yang dimulai dari hewan seperti burung dan binatang lainnya yang berdatangan ke kapal Nabi Nuh secara berpasangan. Enggak. Contohnya burung aja ya. Kata burung, ayo kita menaiki kapal Nabi Nuh. Ayo, mereka pun menaiki kapal Nabi Nuh. Setelah semuanya naik, lalu kapal itu berlayar. Pada saat berlayar, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya Kan'an yang sedang menyelamatkan diri. Karena tidak tega, Nabi Nuh alaihissalam pun menolong putranya Kan'an. Wahai anakku, segeralah bertobat dan kemarilah masuklah ke dalam kapalku. Kemudian Kan'an menolaknya dengan keras kepala. Gak mau aku mau ke sana aja, aku bisa selamat di sana. Karena pikirnya jika dia melanjutkan berenang, dia akan selamat di daratan yang tersisa itu. Namun Allah berkehendak lain. Kan'an pun tenggelam tergulung oleh ombak. Setelah badai mulai surut, seluruh kaum Nabi Nuh alaihi salam tenggelam. Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang ada di dalamnya pun mulai turun dari kapal dan membangun tempat tinggal mereka yang baru. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam kita mendapatkan pelajaran bahwa
segala sesuatu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah dijelaskan dalam firman-Nya di surat Al-Ankabut ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka kami selamatkan Nuh dan para pengikutnya dari peristiwa itu, dan kami jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.